Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang Google Meet, bagaimana cara kita bisa mempresentasikan sebuah presentasi dengan tetap bisa melihat peserta yang ada. Seperti kita ketahui, ketika kita membuat sebuah meeting di Google Meet, saya akan coba ya. Saya akan membuka browser lain untuk bergabung di dalam meeting tersebut. Saya akan mematikan mikrofon dan kamera ya, agar audionya tidak terganggu. Oke, saya akan kembali ke tampilan pengajar ya. Di tampilan pengajar, lalu yang satunya ini adalah tampilan dari peserta. Oke, kita sudah ada dua peserta ya di sini. Seandainya saya akan mempresentasikan sesuatu, saya sudah persiapkan ya. Saya sudah persiapkan di Google Drive ya. Saya akan bagikan, saya sudah membukanya di tab. Tinggal saya cari pengaturan sisi lengkung ya. Sebagai contoh, kalau saya ingin mempresentasikan ini gitu ya, kita akan pastinya klik presentasikan. Hal yang akan kita alami adalah sebagai berikut. Kita akan melihat presentasi namun tidak bisa melihat pesertanya, sehingga kita akan kebingungan juga kalau mau ngecek anak-anak. Bisa dengan cara kita berpindah tab gitu. Jadi seperti ini, kita lihat anak-anak, oh ya masih ada gitu ya, bisa. Namun akan kesulitan ketika nanti kita harus cepat mengecek anak-anak dan menyampaikan materi. Oleh karena itu, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya mempresentasikan sesuatu tetapi tetap bisa melihat pesertanya. Oke, saya akhiri dulu. Oke, langkah pertama, saya akan membagikan beberapa fitur yang bisa membantu kita dalam pembelajaran. Pertama-tama adalah fitur yang akan mengatasi hal tadi. Kita bisa presentasi sambil melihat para peserta yang ada. Tetapi ada fitur-fitur lain yang kali ini saya bagikan untuk para pengajar semuanya agar membantu dalam pembelajaran ke depan. Pertama, kita silakan klik Chrome Web Store. Lalu buka Chrome Web Store. Ya, kita akan menambahkan ekstensi-ekstensi tertentu yang akan membantu kita ke depannya dalam pembelajaran di Google Meet. Begitu ya. Ekstensi yang pertama bernama Duales. Oh, S-nya kurang satu. Ya, ini. Fungsi dari Duales ini adalah membagi tampilan kita menjadi beberapa layar gitu. Jadi nanti kita bisa menaruh presentasi kita juga bisa meletakkan para peserta di layar kita gitu. Kita tinggal klik tambahkan ke Chrome. Ya, sudah terinstall kalau seperti ini. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan ekstensi-ekstensi lainnya. Bapak Ibu pengajar bisa menambahkan di sini ya, mencari di sini, tetapi saya sudah mencarinya, jadi tinggal install ya. Yang pertama adalah tampilan kisi-kisi untuk Google Meet ya. Tampilan kisi-kisi untuk Google Meet ya, Grid View biasanya kita kenalnya. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah menampilkan kurang lebih 100 peserta pada satu layar. Biasanya kalau kita
melihat di Google Meet ya, itu maksimal 49 orang dalam satu layar. Tetapi dengan ini kita bisa menambahkan hingga 100 peserta, jadi cukup banyak gitu, dan bisa mengatur layout dengan mudah gitu. Kita tambahkan ya. Nanti akan saya berikan tutorial caranya ya, bagaimana. Ya, kalau seperti ini sudah terinstall. Yang selanjutnya adalah Meet Attendance Tracker. Ini fungsinya adalah mendapatkan daftar hadir secara otomatis begitu. Nah, saya ada dua ya untuk Meet Attendance ini. Ada dua, coba nanti Bapak Ibu pengajar mana yang paling mudah, Bapak Ibu pengajar bisa pilih ya. Saya akan install dua-duanya. Oke, sudah. Yang Meet Attendance ini, yang gambarnya apel ya, ini ya. Ya, sudah. Oke, saya akan tutup dulu. Saya akan membuat sebuah meeting menggunakan Google Meet. Oke, kita buat sebuah pertemuan pembelajaran. Ya, kita beri nama uji coba. Lalu saya akan mematikan mic dan kameranya. Saya akan menggunakan browser lain dan device lain untuk bergabung pada meeting ini ya, meeting yang tadi. Untuk melihat bagaimana tampilan di layar daripada peserta didik. Oke, ini tampilan dari peserta didik ya. Saya akan menambahkan satu lagi. Saya akan menambahkan satu device lagi ya. Saya tambahkan agar pesertanya ada 3. Melalui handphone saya akan join pada meeting ini. Oke, sekarang ada tiga peserta dalam satu rapat ini ya. Nah, lalu di mana letak dari ekstensi-ekstensi yang sudah kita install tadi? Nah, kita bisa melihatnya di sebelah kanan atas, Bapak Ibu pengajar. Di bagian icon seperti puzzle ini, kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat beberapa hal yang tadi sudah kita install ya. Nah, supaya tertampil pada bagian atas ini, Bapak Ibu pengajar bisa klik bagian yang ada tandanya pin ini ya. Nah, saya akan pin semua agar terlihat semua. Oke. Nah, ini untuk dua les tadi ya. Kalau kita klik tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah Meet Attendance ya. Nah, nanti akan terlihat di bagian mana, kita akan lihat Meet Attendance ini terlihat di sini Bapak Ibu pengajar. Kalau Bapak Ibu pengajar klik bagian ini akan tertampil tanda centang ini. Nah, ketika kita letakkan kursor di situ akan tertampil beberapa hal. Nah, saya nanti akan jelaskan apa fungsinya. Lalu yang ketiga itu adalah Grid View. Nah, Google Meet Grid View yang tadi kita ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk menyalakan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah Google Meet Attendance Tracker. Itu tertampil di sebelah bagian bawah ini. Begitu. Oke. Saya akan menjelaskan untuk kehadiran terlebih dahulu ya.
Untuk yang terakhir terlebih dahulu, untuk Google Meet Attendance Tracker, itu seperti ini Bapak Ibu pengajar. Ketika Bapak Ibu pengajar melakukan meeting, lalu menyalakan ini, track attendance, itu dia akan otomatis merekam semua aktivitas, baik keluar masuknya peserta, selama pembelajaran yang ada. Begitu. Lalu ketika kita stop, dia akan muncul tampilannya seperti ini. Ya, cukup rapi ya. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan mendapatkan tampilan kehadiran yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu pengajar mungkin, aduh lupa saya kalau nyatet. Begitu. Bapak Ibu pengajar bisa menggunakan ekstensi ini. Atau menggunakan ekstensi kedua. Sama-sama fungsinya untuk merekam kehadiran, tetapi menggunakan ekstensi yang berbeda, yaitu Google Meet Attendance. Yang ini tadi Meet Attendance ya, itu tertampil di bagian peserta. Kita bisa lihat ya di sebelah sini. Nah ini ada beberapa icon ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat icon yang di ujung sini, ada download ya, ada download. Ini berbentuk CSV ya, CSV, atau add sheet ini untuk tambahkan sheet baru. Kalau ini new spreadsheet, jadi ini ketika diklik nanti akan tersimpan di Google Drive. Jadi ketika diklik begini, nanti otomatis nanti akan tersimpan di Google Drive rekam jejak yang ada di sini. Atau bisa di download juga di sini. Bentuknya nanti akan CSV yang biasanya kita buka di Excel gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita akan melihat hasilnya harusnya muncul di Google Drive sini ya. Coba saya cek dulu. Ya, sudah tertampil di sini Bapak Ibu ya. Dia akan otomatis tampilannya kira-kira akan jadi seperti ini ya. Jadi kapan joinnya, kapan live-nya akan seperti ini Bapak Ibu, akan seperti ini. Nah Bapak Ibu akan pilih yang mana, silakan bisa ditentukan sendiri ya, mana yang mudah. Tapi secara tampilan memang track attendance lebih bagus begitu ya. Nah setelah itu kita akan mencoba menggunakan fitur grid view ini ya, grid view enable. Nah karena hanya 3 mungkin tidak akan begitu terlihat ya Bapak Ibu, jadi coba kita akan aktifkan, akan seperti ini kira-kira ya. Kalau seandainya tiba-tiba tidak muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik bagian lain lalu klik lagi, dia akan terlihat. Nah kalau Bapak Ibu only show participants with video, hanya yang menyalakan video saja yang tertampil ya. Highlight speakers, makanya saya centang itu karena di sini tidak ada ya, tidak ada. Ini untuk speakersnya nanti. Include yourself in the grid, kita masuk dalam tampilan begitu ya. Enable grid view by default. Nah ini kita nggak perlu ngatur, default langsung begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa atur ini custom begitu ya. Oke. Nah yang terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan presentasi tapi tetap bisa mengamati peserta didik ya. Kita akan melihat caranya. Pertama-tama pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu sudah menyiapkan file yang akan dibagikan ke peserta. Contoh ini PPT ya, ini saya letakkan di Google Drive atau mungkin di Classroom ya, di Classroom sini boleh juga ya. Dan bukalah dalam tab yang sama dalam satu browser. Nah ini kan, jadi ini Google Meet, lalu ini Google Slide ya, Google Drive dan Classroom. Nah sebelum itu kita bagi dulu layarnya menjadi 2. Nanti satu layar untuk meletakkan gambar peserta, lalu yang satu untuk presentasi begitu ya. Saya pilih 3:7. Nah seperti ini. Nah bagian kanan itu
bagian kiri itu adalah tampilan siswa ya, tampilan peserta ya yang kita bisa lihat. Lalu yang sebelah kanan kita bisa gunakan sebagai presentasi dari peserta didik kita. Silakan buka slide yang akan dipresentasikan. Saya menggunakan Google Slide. Nah, bisa diklik yang presentasikan atau yang ini. Tapi saya sarankan ini karena ini langsung menuju ke rapat yang ada. Gitu, presentasikan ke rapat. Nah, ini lihat. Ada rapat yang sedang berjalan ya. Presentasikan tab ke rapat. Gitu. Kita pilih share audio perlu atau tidak. Kalau tidak perlu silahkan di klik. Ya. Oke. Setelah itu baru presentasikan. Dia akan tertampil penuh begini. Nah, dengan begini Bapak Ibu, di tampilan kita akan bisa melihat materi kita, tapi kita juga bisa melihat peserta didik di sebelah kiri. Gitu. Ini tampilan dari pengajar Bapak Ibu. Bagaimana dengan tampilan peserta? Tampilan peserta, saya akan buka browser yang satunya ya. Tampilan peserta tidak akan terpengaruh. Nah, tampilan peserta akan tetap full dengan di sebelah kanannya ada peserta tadi ya. Tidak akan terpengaruh seperti layar yang tertampil di kita. Begitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan ini, mengajar sambil memperhatikan peserta didik. Gitu. Mungkin bertanya kepada mereka, ada yang mematikan kamera, halo Surya Chandra tolong nyalakan kameranya, kenapa kok dimatikan, mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi itu sedikit beberapa ekstensi yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan baik, lalu mempraktekannya dalam pembelajaran Bapak Ibu ke depan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.